Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu manual IoT ya, atau kita menggunakan platform IoT seperti ThinkSpeak, tapi input datanya adalah dilakukan secara manual ya. Yang mana biasanya kalau IoT itu kita menggunakan microcontroller, dan kali ini kita menggunakan sebuah PC atau smartphone untuk dapat mengirim data ke ThinkSpeak ya. Jadi kebetulan saya menguasai dua platform ya, ada Telegram dan ThinkSpeak ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat manual IoT input data ke ThinkSpeak ya. Jadi kita coba dulu di sini. Saya presentasikan dulu. Jadi manual IoT ini konsepnya adalah low cost monitoring ya, dimana yang saya buat ini adalah untuk site tambak udang dengan ThinkSpeak dan Python manual input. Sistemnya sederhana, kemudian dapat menghasilkan sebuah data yang ter-backup dalam platform IoT seperti ThinkSpeak ya. Jadi begitu kita input, datanya akan masuk ke servernya ThinkSpeak dan bisa kita akses grafiknya. Jadi konsepnya adalah jika pada IoT full dia menggunakan microcontroller dan sensor, pada IoT manual kita menggunakan climate ya. Dalam hal ini adalah saya akan mengukur arus listrik, lalu diinputkan secara manual melewati Python logic logger yang menggunakan library request ya. Library request, lalu data dikirim ke ThinkSpeak, dan ketika displaynya kita setting untuk publik, maka orang yang berkepentingan bisa melihat grafiknya, recordnya menggunakan smartphone ya. Jadi pada pada uh, input manualnya kita menggunakan program Python dengan library request, yang mana setelah kita running, saya sengaja tidak menggunakan GUI tapi menggunakan Python shell. Jadi seperti ini ya, manual input of things ya, nama kolamnya apa itu sudah uh, terprogram di program Pythonnya. Jadi ketika kita masukkan nama kolam A1, maka dia akan melanjutkan ke sintak berikutnya, masukkan nilai arus terukur dan masukkan jumlah motor, lalu dia mengkalkulasi ya nilai rata-rata dan memberikan sebuah warning aman atau tidak aman ya. Jika arusnya masih aman, dia akan memberikan aman, dan datanya dikirim ke ThinkSpeak ya. Jadi datanya dikirim ke ThinkSpeak akan seperti ini, akan berupa grafik seperti ini ya. Grafik seperti ini. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi alur kerjanya itu adalah teknisi mengukur secara manual, diinput menggunakan HP atau laptop, dikirim ke cloud ya, ThinkSpeak, dan grafis dapat ditampilkan di HP ataupun laptop ya. Jadi sistem yang kita rancang ini bisa benar-benar zero paper ya, karena kita bisa mendapatkan grafik, perhitungan dan juga ininya apa namanya, penyimpanan data kita ya gitu ya, penyimpanan data kita. Apa manfaatnya apa gitu. Jadi kebetulan yang saya buatnya adalah monitoring arus kincir, maka yang kita deteksi adalah deteksi dini motor boros atau tidak efisien, atau motor yang akan mengalami breakdown ya, bisa kita deteksi karena kita ukur, kita input, dan kita displaykan historicalnya. Jadi kita punya data dan dapat dianalisis ya. Kemudian bisa diterapkan dengan teknologi minim ya. Satu unit HP yang bisa menjalankan PyDroid itu cukup,
sebuah komputer dengan Windows 7 juga sudah cukup ya. Kemudian dan tentu saja karena ini adalah IoT, walaupun ininya manual, jadi tetap kita menggunakan sebuah internet ya. Nah, jadi seperti ini saya akan contohkan program runningnya, teman-teman ya. Ini program runningnya. Jadi ketika kita selesai mengukur, maka kita yang menginputkan nilainya, nama kolam kita inputkan, kemudian kita inputkan nilainya, kemudian jumlah motornya, kemudian ya kalkulasi dia dan memberikan notis aman, lalu mengirim datanya ke TeamSpeak dengan ada notis terkirim dengan nomor entry 36 ya. Jadi seperti itu. Kemudian seperti apa sih programnya? Oke, saya akan coba di sini ya. Nah, ini ya, jadi kita menggunakan library request, kemudian jangan lupa minta write APK-nya ya. Kemudian di sini di while true saya sudah membuat sebuah variabel ya, string itu adalah untuk masukkan identitas kolam, float itu adalah bilangan yang berupa pecahan ya atau desimal, integer adalah bilangan bulat, dan di sini perhitungannya I sama dengan arus per jumlah. Jadi berapa arus terukur dibagi dengan jumlah motor, maka akan ketahuan nilai rata-rata, dan jika I lebih besar sama dengan 1,48 maka sudah di atas threshold atau mendekati threshold, maka itu dianggap tidak aman. Ketika masih di bawah 1,8 else ya akan dinyatakan sebagai aman ya, dinyatakan sebagai aman. Lalu kemudian di sini ya fungsi dari pengiriman datanya ya. Jadi ketika kita memasukkan string dengan nilai A1, maka dia akan meminta kita memasukkan nilai arus, jumlah, lalu kalkulasi. Setelah kalkulasi di sini ya datanya dikirim ya, APK-nya tadi yang ini tadi APK-nya. Kemudian dikirim ke field 1, dan request post ini adalah ketika sudah terkirim dia akan mengirim balik ya di sini ya, di if and text ya. Jadi request post adalah ya ini diminta datanya dikirim, dan hasilnya seperti ini ya ketika program Python-nya berjalan seperti ini. Dan ini contohnya ya, nama kolam A1, masukkan arus pengukuran 12,1, jumlah motornya 10, nilai arus rata-rata adalah 1,21 di bawah threshold, maka dinyatakan aman. Lalu di kolam A2 masukkan arus pengukuran A2, jumlah arusnya 19,3, lalu jumlah motornya 10. Setelah dikalkulasi ternyata 1,9 dan sudah masuk threshold, jadi warning, dan datanya dikirimkan ke TeamSpeak berupa grafik ya, ini seperti ini. A1 1,21, kemudian A2 di sini A2 1,93, A2 ya, A3 1,6, dan A4 1,6 ya. Jadi berdasarkan data grafik ini ada 3 buah kolam yang sudah threshold dan 1 yang benar-benar normal ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, konsep dari manual IoT yang saya kembangkan, dan saya harap ini bisa jadi solusi kita untuk membuat paling tidak milestone IoT ya. Jadi manual IoT itu bisa kita jadikan project fondasinya sebelum kita menuju ke IoT otomatis ya, IoT menggunakan microcontroller ya. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.